Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang akan membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah. Dan Tuhan Yesus berikan penerangan Roh Kudus kepada mereka yang akan mendengarkan firman Allah ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Allah dengan sebaik-baiknya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah firman Allah, yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah hidup adalah anugerah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafasnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, makhluk ciptaan Allah yang mulia seperti yang saya jelaskan pada hari Minggu, itulah manusia. Nah, saudara-saudara, manusia itu dibuat dari tanah. Tanah atau debu dalam bahasa Ibrani adalah Adamah, yang artinya tidak mempunyai arti apa-apa, yang artinya mudah hilang dan lenyap. Nah, tanah juga adalah simbol dari kerapuhan manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Allah menciptakan manusia bukan dari sesuatu bahan yang luar biasa, melainkan dari debu tanah, dari sesuatu yang tidak berharga. Manusia menerima nafas kehidupannya dari Allah. Allah memberikan manusia hidup. Dalam bahasa Ibrani katakan nefes. Maka hidup manusia adalah milik Allah karena berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam arti ini hidup merupakan anugerah yang paling berharga yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan kata lain, kalau Allah masih berikan nafas hidup pada kita sampai detik ini, itu berarti anugerah Allah yang luar biasa. Dan itu berarti Allah masih membutuhkan kita untuk hidup di dunia ini karena anugerahnya, supaya kita berkarya bagi Allah Tritunggal, supaya ada banyak orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, maka Allah sungguh memperjuangkan manusia untuk tetap hidup sesuai dengan jalannya. Kesaksian gereja untuk membela hidup manusia kiranya menjadi identitas anak-anak Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang tidak menghargai kehidupan manusia. Itulah sebabnya muncul akan komisi hak-hak asasi manusia, karena manusia tidak lagi menghargai sesama manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain, homo lupus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, gereja bertarung membela budaya kehidupan di hadapan budaya kematian yang semakin merajalela. Misalnya, manusia hidup dengan narkotika, manusia aborsi, manusia korupsi, manusia melakukan seks bebas, manusia melakukan homoseks, lesbian, dan sebagainya. Ini merupakan ancaman luar biasa terhadap budaya kehidupan manusia yang Allah ciptakan, yang termulia dan tertinggi itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sampai manakah perjuangan kita sebagai anggota gereja menyuarakan suara kenabian, yaitu Injil
Yesus Kristus agar manusia bertobat dan menghargai hidup sebagai anugerah dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan dia pulang ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita sebagai manusia yang menghargai hidup sebagai anugerah itu. Marilah kita bersama-sama menyampaikan berita hidup sebagai anugerah ini kepada manusia yang lain, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa. Mereka bertobat dari seks bebas, mereka bertobat dari korupsi, mereka bertobat dari homoseks, mereka bertobat dari lesbian dan sebagainya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Karena hidup ini adalah anugerah, adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita menyampaikan berita sukacita kepada manusia yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau kami menganggap remeh hidup itu. Tapi kami bersyukur karena Alkitab mengajarkan kami hari ini bahwa hidup adalah anugerah. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan hidup kami ini. Kami tidak mau mempergunakan hidup kami ini untuk berbuat dosa, untuk hidup bersenang-senang. Tuhan, tolonglah orang-orang yang tidak menghargai hidup, sehingga mereka lebih senang hidup bersama dengan narkoba, hidup korupsi, hidup seks bebas, dan hidup melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melanggar kodrat Allah. Tuhan, kasihanilah mereka dan pakailah kami supaya kami dapat memberitakan hidup adalah anugerah kepada mereka yang tidak menghargai hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.